Siapapun yang istiqomah belajar ilmu agama, merekalah termasuk hamba yang paling banyak mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبرز الحامد المحمود
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidah, terlebih beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, Ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim yang sekarang belum bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Kepada Dewan Guru atau Majelis Guru, baik Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Istiqdad atau Iqdad ya, dan semua santri Al-Baqiyatus Shalihat yang saya banggakan. Saya banggakan sekarang santri ya, dan adik-adikku. Pertama dan yang paling utama, bersama-sama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa suatu halangan apapun, dalam keadaan sehat walafiat, biqaulina tahmid alhamdulillah. Salawat beriring salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang terlebih Al-Mukarram Al-Habib As-Sayyid Umar bin Idrus Al-Khirit, Masya Allah, beliau sudah hadir di hadapan kita pada sore hari ini. Semoga kita selalu mencintai dan dicintai oleh zuriyah-zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang mulia, yang terhormat, kami ucapkan kepada segenap para dewan-dewan guru Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat wa nakhusu bidzikri, pada pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Hakim dan beserta ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan semua tuan-tuan guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka semua selalu dalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, santri santriwati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kita semua menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat yang mulia memperingati peringatan dalam Islam yang sangat mulia. Kita bersolawat kepada makhluk yang paling mulia, berzikir kepada Zat yang maha mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalian harus beruntung, kalian menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa la dirhama wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, rupiah maupun dolar. Warisan para nabi bukan rumah mewah, harta yang melimpah, bukan. Wa innama warrathul ilma, hanya saja warisan mereka yang bisa membuat derajat kita tinggi dan kita dimuliakan oleh Allah, yaitu ilmu agama.
Faman akhadhahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Siapapun yang semangat belajar ilmu agama, siapapun yang istiqomah belajar ilmu agama, merekalah termasuk hamba yang paling banyak mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Kita berkumpul di tempat ini bukan kemauan kita. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini tiada lain karena memang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dunya yu'ti Allah man yuhib wa man la yuhib. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia Allah berikan dunia tersebut kepada siapapun hambanya. Pasti Allah jamin mendapatkan dunia. Yang ahli ibadah dapat jatah dunia, yang ahli maksiat dapat jatah dunia, yang beriman dapat dunia dari Allah, bahkan yang tidak beriman pun mendapatkan dunia. Jadi jangan khawatir, kita semua nanti akan mendapatkan dunia, karena memang dunia Allah bagi semua, Allah jamin dapat dunia. Walakin la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama, Allah tidak berikan ilmu tersebut kepada siapapun kecuali itu hamba yang dikhususkan dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini belajar di pondok yang mulia ini, kita adalah hamba pilihan dan khususiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak pantas santri iri kepada orang yang di luar sibuk dengan dunia. Gak pantas santri. Seharusnya mereka yang sibuk dengan dunia iri kepada kalian, karena kalianlah adalah sekelompok hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita beruntung, kita sudah menjadi pewaris Nabi. Kata Rasulullah, kun aliman. Kata Nabi, jadilah engkau tuan guru atau orang yang alim. Kemudian selanjutnya, kalau kau gak mampu menjadi orang alim, au muta'alliman, jadilah santri. Gak sempat lagi jadi santri, selanjutnya au mustami'an, jadi orang yang selalu mendengarkan ilmu agama. Istiqomah hadir majlis ini. Gak sempat lagi, sudah minimal au muhibban, cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang yang punya ilmu. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Tuan guru bukan, santri juga bukan, hadir majelis ta'lim juga gak istiqomah, cinta kepada ilmu juga tidak. Tiada lain, yang kelima adalah orang yang jahil, yang mempunyai sifat bodoh atau malas belajar ilmu agama. Selengkap apapun titelnya, selengkap apapun jabatannya, kalau dia gak paham mana halal mana haram, mana yang hak mana yang batil, maka ini orang belum dikatakan dia mempunyai akal yang sempurna. Mungkin di Kuala Tungkal ada orang, masya Allah, titelnya lengkap, sampai dari sangat lengkapnya KTP pun gak muat kadang hati. Profesor, Doktor Fulan bin Fulan, SOS, MPDI, apa lagi, MLM, kalau perlu IG, WA, FB, lengkap titelnya, tapi dia nggak paham mana halal mana haram, mana yang hak mana yang batil, maka ini orang belum bisa dikatakan dia punya akal yang sempurna. Siapa yang mengatakan Allah
mengatakan, menceritakan ketika hamba disiksa oleh Allah di neraka dengan siksa yang sangat pedih. Mereka menyesal dan mengeluh, mengatakan kepada Allah, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka mengeluh kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, coba dulu ketika saya hidup di dunia, nasma'u, mau mendengar Allah berfirman, mendengar Nabi Muhammad bersabda, mendengar ulama berkata, au na'qilu, coba dulu saya ketika hidup di dunia punya akal, padahal di dunia titelnya lengkap." Maknanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, khairul mawahib al-aql wa syarrul masaib al-jahl. Sebaik-baik pemberian dari Allah adalah akal yang kita gunakan belajar ilmu agama, wa syarrul masaib, seburuk-buruknya musibah, paling bahaya musibah, al-jahlu, dia diberi akal tapi tidak digunakan belajar ilmu agama, na'udzubillah. Makanya kita alhamdulillah ilmu sudah kita dapatkan, dan kita bukan termasuk orang yang terkena musibah al-jahlu. Al-jahlu qoblal mauti mautun li ahlihi fa'ajsatuhum qoblal kuburi kuburu. Kata kalau ada orang yang dia malas belajar ilmu agama, ada santri malas untuk belajar ilmu agama, orang yang bodoh, al-jahil. Kata ulama, meskipun zahirnya hidup, orang yang jahil hakikatnya sudah mati duluan. Meskipun jasadnya hidup zahirnya, tapi untuk orang jahil, jasad hakikatnya sudah terkubur duluan. Makanya kalau kalian bertemu dengan orang yang malas belajar ilmu agama, kalau bertemu dengan orang yang malas belajar ilmu agama, tetap ucapkan salam kepada mereka, tapi salamnya ditambah. Tambah, ucapkan salam kepada orang jahil, assalamualaikum ya ahlal kubur. Lubib, saya belum mati, memang belum mati zahirnya. Lubib, saya belum terkubur, memang betul. Karena ada sifat al-jahlu, hakikatnya dia sudah mati duluan dan jasadnya terkubur duluan. Ilmu sudah kita dapatkan hari ini, tapi jangan lupa kita belajar ilmu agama, kita harus perhatian siapa guru kita. Jangan sembarang mengangkat orang lain menjadi guru. Kita harus pilih belajar ilmu kepada guru yang mempunyai sanad keilmuan menyambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, al-isnadu minad-din, sanad ilmu itu penting, termasuk kepentingan dalam beragama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau sanad ilmu ini nggak penting dalam Islam, semuanya berhak membahas ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah punya guru, nggak usah diragukan lagi. Pondoknya baik, pengajarnya baik, ustadz atau dewan gurunya nggak usah diragukan lagi. Ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai sanad dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau mengatakan, idza salimal wi'a'u salimal ma'. Kata Habib Abu Bakar, kalau wadahnya ini bersih, selamat, maka air yang di dalam wadah itu akan bersih dan selamat. Yang dimaksud dengan wadah al-madrasatu wal ma'had wat thariqah. Kalau madrasahnya baik, kalau pondok pesantrennya baik, guru-gurunya mempunyai sanad keilmuan yang jelas, thariqahnya juga jelas,
maka air yang di wadah itu yang dimaksud dengan air al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah yang di tempat tersebut akan juga baik dan selamat. Jangan salah pilih guru. Di Surabaya itu hadirin ada kejadian nyata. Ada sepasang orang tua ingin punya anak itu berpendidikan sampai S3. Masya Allah, orang tuanya ahli sunnah wal jamaah. Itu anak selesai sekolah SMA diberangkatkan ke Jakarta kuliah, dimasukkan di satu fakultas yang penting ada embel-embel Islamnya. Salah orang tuanya, tidak perhatian anak itu belajar ilmu agama kepada siapa gurunya, nggak perhatian. Yang penting Islam sudah masuk. Belajar itu anaknya mau lulus S1 ditelepon oleh ibunya, wahai anakku kau pulang ke Surabaya sekarang karena ayahmu meninggal dunia. Wah, Masya Allah, itu anaknya yang kuliah langsung kemas-kemas pergi ke bandara, terbang ke Surabaya. Yang di Surabaya nunggu anak yang pertama ini yang dari Jakarta yang kuliah nggak datang-datang, almarhum abah, jenazah abahnya sudah dibawa ke kubur, bahkan sudah dikubur. Anak sampai di Surabaya nggak lagi ke rumahnya, langsung nyusul ke kuburan. Sampai dikubur ternyata abah sudah dikubur, tapi selesai baca tahlil dan yasin. Kalau di Jawa itu selesai proses pemakaman biasanya ada tuan guru atau kiai yang mewakili almarhum daripada keluarganya. Ada satu kiai berdiri, kiai ini memberikan pengumuman bahwasanya, kata kiai, hadirin terima kasih, antum-antum sudah mengantarkan almarhum atau jenazah ini ke tempat terakhir. Kalau jenazah ini punya salah atau khilaf, tolong halalkan, ridho, maafkan. Kalau ada urusan utang piutang, silahkan urus dengan putra almarhum ini yang pertama, yang kuliah hadir. Kata kiai ini mengatakan, sebagaimana ada di Surabaya, selesai ada yang meninggal itu pasti ada acara pembacaan tahlil dari malam 1 sampai malam 7. Anak yang kuliah mendengar kata-kata tahlil, Masya Allah, ngamuk, marah, wajahnya merah, berdiri merampas mik kiai, mik yang tuan guru dirampas, nggak pakai akhlak. Kata anaknya, hadirin, saya putra pertama dari ayah saya meninggal, saya katakan nanti malam tidak ada acara tahlilan mau sampai malam 7 ataupun selanjutnya. Tahlil adalah perbuatan bid'ah, sesat, nggak ada di zaman Nabi tahlilan. Nabi pun nggak tahlilan ketika Siti Khadijah meninggal. Sahabat gak ada yang tahlilan, bahkan para tabi'in dan tabi'in gak ada yang tahlilan. Tahlilan ini bid'ah. Percuma kita baca tahlil, baca yasin, doa kepada yang mati, gak akan sampai doa kita kepada yang mati. Kata anaknya, qala ta'ala, qala Rasulullah. Anaknya ceramah di kuburan. Kiainya santai, tuan guru ini santai. Kalau di Jawa, aliran-aliran seperti ini yang mengatakan maulid syirik, bid'ah, sesat, ini terkenal kalau di Jawa PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit. Beda dengan saya. Kalau saya PJRG, Persatuan Jenggot Rapi Nan Gagah. Kalian gak boleh protes. Saya megang mic, terserah saya. Sudah, ini orang geram semua. Ternyata anaknya akidahnya sudah berubah. Ini anak almarhum. Katanya ya sudah, intinya nanti malam gak ada tahlil. Percuma kita baca yasin, tahlil, doa, gak akan sampai kepada yang mati. Kiai tuan guru itu sudah sepuh, ilmunya lebih luas, pengalamannya juga lebih jauh. Dengan santai tuan guru mengatakan, oh anakku, sudah kau ceramah? Sudah kiai.
boleh saya pinjam mic-nya? Silakan Kiai. Kata Kiai, hadirin sudah mendengar dari anak langsung daripada almarhum, nanti malam tidak ada tahlil, mau sampai malam 7, 40, 100 ataupun 1000, nggak apa-apa, karena tahlil memang bukan sesuatu yang wajib. Tapi saya minta sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kata Kiai, saya minta saya mau berdoa untuk jenazah, tolong pian-pian ini hadirkan atau aminkan doa saya. Siap, kata yang hadir. Siap Kiai. Kiainya mengangkat tangan. Apa kata Kiai? Allahumma adzibhu adzaban syadida. Kata Kiai, ya Allah, ini yang mati, ya Allah, tolong azab dia dikubur dengan azab yang sangat pedih, ya Allah. Kata yang hadir, amin Kiai. Maka tangan lagi itu Kiai, ya Allah, himpit jasad ini yang mati, ya Allah, hingga hancur tulang belulang. Kata yang hadir, amin Kiai. Anaknya mulai bingung. Kata anaknya, Kiai kok doanya jelek Kiai? Kata Kiai, tenang nak, doa kepada orang mati gak akan sampai. Maka tangan lagi dia, ya Allah, ini yang mati Allah pukul kepalanya sampai hancur, jadikan anaknya durhaka dunia sampai akhirat. Kata yang hadir, amin Kiai, kabul. Anaknya bingung, anaknya takut, dirampas lagi mic Kiai. Apa kata anaknya? Hadirin, nanti malam tahlil sampai 7 malam. Kalau gurunya salah, akidahnya salah. Jangankan untuk ilmu agama, Kalian tahu penyanyi dangdut itu kalau sudah kita tahu misalnya. Kalian itu kalau penyanyi dangdut mau masuk ke dapur rekaman yang terkenal, masuk televisi, itu gak gampang lagi. Diseleksi, ditanya, belajar nyanyi dari siapa? Belajar goyangan ngecor, ngebor. Makanya mudah-mudahan mereka nggak dicor sama mereka. Lu ditanya siapa gurunya? Mereka jawab, saya belajar nyanyi sama goyangnya dari fulana dari fulana sampai ila syaitonir rajim. Pemain sepak bola juga sama. Ingin masuk ke klub yang terkenal, ditanya belajar bola dari siapa? Oh, saya belajar dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo belajar daripada Maradona. Radhiyallahu ta'ala anhu. Loh, itu ditanya, kalau untuk ini butuh guru, bagaimana dengan ilmu agama? Maka kita beruntung, bersyukur kepada Allah, ilmu sudah kita dapatkan, guru juga sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Tapi ilmu ini nggak lengkap, nggak sempurna kalau nggak punya akhlak. Sepintar apapun ilmu kalian, selama apapun mondok kalian, tapi kalau nggak punya akhlak, man la adaba lahu la ilmalah. Kalau kalian nggak punya akhlak, ilmu kalian seakan-akan kosong, nggak ada ilmunya sama sekali. Makanya akhlak itu penting. Imam Syafi'i, kurang pintar apa beliau Imam Syafi'i? Beliau itu umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 9 tahun, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Al-Imamul Malik. 15 tahun ada izin menjadi mufti. Alim, pintar, cerdas Imam Syafi'i. Dari sangat cerdas, kuat hafalannya. Imam Syafi'i itu setiap kali lewat pasar, beliau selalu tutup kedua telinga. Kata muridnya, wahai Imam, saya perhatikan kau lewat pasar pasti nutup kedua telinga. Ada apa? Apa kata Imam Syafi'i? Iya, saya selalu menutup kedua telinga karena saya khawatir kalau saya buka ini telinga saya lewat pasar,
saya khawatir semua omongan pasar saya hafal semuanya. Dan sangat cerdasnya hadirin. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Wah, Imam Malik orang alim juga, orang pintar. Imam Malik ini selain ilmunya luas, akhlaknya Masya Allah kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal, beliau berakhlak. Disebutkan di dalam kitab Al-Imamul Malik karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menyebutkan bahwasanya Imam Malik ini adalah mendapat julukan Al-Imam Darul Hijrah. Beliau tinggal di Madinah. Di masa hidup beliau gak ada yang berani berfatwa di Madinah ketika hidupnya Al-Imamul Malik. Pintar, akhlak. Sampai-sampai dikisahkan Imam Malik ini selama hidup di Madinah nggak pernah diriwayatkan memakai sandal di Madinah. Ketika ditanya kenapa Imam, iya, saya takut kalau pakai sandal di Madinah, sandal saya takut menginjak bekas injakan Nabi Muhammad, saya takut kurang adab kepada Rasulullah. Masya Allah. Bahkan lebih istimewanya lagi disebutkan manaqib Imam Malik bahwasanya bukan hanya gak pakai sandal di Madinah, tapi la yaqdil hajah fil Madinah. Beliau tuh gak pernah buang air besar di Madinah. Kalau mau buang air besar, beliau tuh keluar dari Madinah, selesai kembali lagi ke Madinah. Oh, ini gak masuk akal, Beb. Masuk akal hadirin. Ulama zaman dahulu itu bukan perut nomor satu. Ulama zaman dahulu itu makan, ketika makan untuk nyambung hidup saja. Ketika sudah mau pingsan baru makan seperlunya. Mereka makan untuk hidup, beda dengan kalian, hidupnya untuk makan. Makan mereka sedikit, kalau kalian sedikit-sedikit makan. Apalagi pas bulan-bulan Maulid Rajab seperti ini, fikuli makan. Jadi mungkin mereka buang hajat atau buang air besarnya seminggu sekali bisa. Akhlak, lihat ketika Imam Syafi'i pintar, cerdas, belajar kepada gurunya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ya Muhammad, Syafi'i, ingat ya, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Syafi'i, ilmumu memang luas, tapi kalau kau sudah belajar kepadaku, jadikan ilmumu seperti garam. Garam yang ada di tepung adonan roti, dan jadikan akhlakmu seperti tepungnya. Roti kalau banyak tepung, garam sedikit, insya Allah enak itu rotinya. Tapi kalau sudah roti lebih banyak garam daripada tepungnya, siapa mau makan? Sama dengan kita, sebanyak ilmu kita tapi gak punya akhlak, gak akan dihargai. Tapi meskipun sedikit ilmu, akhlaknya Masya Allah, dia akan mulia dunia sampai akhirat. Sudah saya tutup dengan satu cerita. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf, cerita bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan maqam Sultanul Auliya. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan ketika beliau mondok berteman dengan dua temannya. Yang dua temannya ini adalah teman yang paling pintar, paling cerdas satu pondok. Namanya yang pertama Ibnu Sakho, yang satunya Ibnu Abi Usrun. Beliau itu berteman dengan dua orang ini karena mereka paling pintar, paling cerdas satu pondok. Mudzakarah bersama mereka, bahkan murojaah bersama mereka. Lah subhanallah, suatu saat ada satu orang soleh yang terkenal wali Allah menjadi pengajar baru, menjadi ustadz di pondok di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika tahu ada tuan guru baru, ngajak dua temannya ini. Yang pertama Ibnu Sakho diajak, wahai Ibnu Sakho, kita beruntung ada tuan guru baru di pondok kita. Ayo kita silaturahmi.
Apa kata Ibnu Sako? Kok saya gak yakin ya ini orang pintar, yang sudah mulai sombong karena cerdasnya. Nah terus mau apa? Saya mau menyiapkan soal fikih. Mari kita silaturahmi, saya tes guru itu bisa jawab atau tidak. Kalau bisa jawab, baru dia saya anggap tuan guru. Niatnya sudah salah, mau ngetes meremehkan suudon kepada tuan guru. Yang satu Ibnu Abi Usrun juga sama. Ibnu Abi Usrun itu mengatakan, iya, kok saya juga gak yakin sama Ustadz baru ini, dia orang alim atau bukan. Gak apa-apa kita silaturahmi, tapi saya siapkan, saya tes dengan soal tentang bab warisan. Kalau bisa jawab, saya baru dia akui tuan guru orang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sudah, kau bawa niatmu masing-masing. Kalau saya, niat silaturahmi saya cuma satu, saya minta berkah doanya supaya tuan guru itu doakan saya, ilmu saya manfaat minal masyriqi ilal maghrib, supaya ilmu saya manfaat dari ujung timur sampai ujung barat. Sudah 3 santri ini ke rumah tuan guru baru itu yang terkenal soleh. Sampai depan rumah, ngetok pintu. Subhanallah, namanya waliullah. Akhirnya waliullah ini fakasyafahum, 3 santri ini dikasyaf semuanya. Ketika ngetok pintu 3 santri itu, yang ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga, dibuka pintu oleh wali. Yang pertama salaman, yaitu Ibnu Sako. Salaman dengan tuan guru. Ketika salaman kata tuan guru, engkau yang namanya Ibnu Sako, padahal belum kenalan sebelumnya. Engkau namanya Ibnu Sako? Kaget Ibnu Sako. Iya betul. Engkau kesini bawa soal fikih? Betul. Iya, sini. Soalnya dijawab ini, jawabannya ini, hukumnya ini, halaman sekian, kitab sekian, juz sekian. Sudah saya jawab. Itu kan tujuanmu ke saya untuk ngetes saya. Sudah saya jawab. Sudah tuan guru. Ya sudah. Kalau sudah, ukhruj, diusir Ibnu Sako. Kau keluar. Fa inni syahamtu minka saufa tamut ala dinin nasraniyah. Kata tuan guru, kau ini kurang ajar, sudah keluar. Kau ngetes saya kan sudah keluar. Saya mencium engkau nanti matinya agamamu Nasrani. Kau nanti mati kafir kau. Kualat. Sudah. Yang kedua Ibnu Abi Usrun. Ibnu Abi Usrun juga salaman, ditebak sama wali ini. Kau namanya Ibnu Abi Usrun? Iya. Kau bawa soal warisan ya kepada saya? Iya tuan guru. Sini. Dihitung dapat sekian. Sudah saya jawab, sudah tuan guru. Kau sudah keluar sana. Fa ini syamamtu minka, aku mencium kau nanti saufatamu ala hubbi dunya, matimu cinta dunia. 2 santri ini yang ditebak hati ini, gak percaya. Dia kembali ke pondok. Sisa 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika salaman dengan tuan guru ini, apa kata tuan guru? Kalau engkau wahai anakku, fa insyaallah matlubaka hasil. Insyaallah kau kesini minta doaku, insyaallah doamu kabul. Saya doakan ilmumu manfaat minal masyriqi ilal maghrib, manfaat dari ujung timur sampai ujung barat. Dan engkau nanti akan menjadi sultanul auliya, dan engkau nanti akan mengatakan dalam tabajjuhmu, engkau akan mengatakan ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Abdul Qadir Al-Jailani polos, beliau hanya mengaminkan kembali ke pondok. Sudah 3 santri ini melanjutkan belajarnya sampai lulus. Ketika lulus berdakwah masing-masing atau pulang ke rumah masing-masing. Yang Ibnu Abi Usrun yang ditebak dia mati cinta dunia, ketika lulus dari pondok buka usaha, sukses usahanya. Tambah kaya, tambah hari tambah kaya. Biasanya sholat 5 waktu. Sudah tambah sibuk ngurus dunia, akhirnya sholat subuhnya lolos akhirnya. Sholat subuhnya lolos, nggak sholat lagi subuhnya, tambah kaya lagi, sholat zuhurnya lolos, akhirnya dia mati cinta kepada dunia. Yang kedua Ibnu Sako. Ibnu Sako ini keluar dari pondok jadi orang yang pintar berdebat.
Siapapun yang berdebat dengan beliau pasti kalah. Beliau itu belum nikah dapat tantangan berdebat lintas agama. Yang nantang debat agamanya Nasrani. Dikirimi surat kepada Ibnu Saqo mengatakan, "Hei Ibnu Saqo, kau yang terkenal pintar berdebat, saya tantang kau berdebat lintas agama. Kau tinggal pilih, saya ke negerimu atau kau ke negeri saya." Ibnu Saqo gak bisa ditantang. Ibnu Saqo pantang untuk ditantang. Kata Ibnu Saqo, gak usah payah kau ke negeriku, saya yang akan ke tempatmu. Ibnu Saqo pergi ke tempat yang mayoritas Nasrani agamanya. Subhanallah. Sampai di negeri tersebut belum berdebat. Ini Ibnu Saqo kan belum nikah. Subhanallah, baru sampai di negeri itu melihat perempuan cantik agamanya Nasrani, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya hati-hati santri-santriwati, hati-hati. Godaan terbesar kalian lawan jenis kalian. Lu betul hadirin, setan ini paling gak senang kalau ada orang mondok. Kalian digoda dengan HP, mempan, gak mempan. Digoda lagi dengan rokok, gak mempan. Terakhir, perempuan, kelepek-kelepek. Lu betul. Makanya orang yang lawan jenis itu berzina, gak langsung berzina mereka, tapi ada wasilah mereka berzina. Loh iya. Loh hati-hati. Lil wasail hukmul maqasid, kata ulama. Kalau tujuannya haram, maka wasilah yang mengantar kepada tujuannya ikut haram. Sama dengan zina, kata Habib Salim Asy-Syadzili. Wasilah perzinahan itu yang pertama nadratun wabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Orang berzina ini, langkah yang pertama, wasilah yang pertama ada nadroh, saling memandang. Hati-hati. An-nadroh tasrok, kata ulama, pandangan ini bisa tumbuh. Kadang Masya Allah, kalau sudah ngelihat lawan jenis mulai matanya berubah love gitu. Kalau nggak tobat, lo betul, kalau nggak tobat, dia akan naik ke level kedua. Nadratun wabtisamatun, mulai ngelihat di Instagram, Facebook, wah cantik ini, langsung pesan, ngirim emot senyum. Lu hati-hati, lu betul. Kalau dibalas gak tobat, naik lagi levelnya. Fasalamun, mulai basa-basi salam, hai. Itu kalau orang awam hai. Kalau santri yang atas namakan santri, wah Islami, assalamualaikum ukti. Udah perempuan ada yang jawab, waalaikumsalam akhi. Loh Habib kok tahu ya, saya pengalaman hadirin. Loh, iya hadirin, hati-hati. Kadang Masya Allah, ya Allah, kadang zaman sekarang ini, na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Sudah basa-basi nyapa, sudah dibalas, gak taubat, naik lagi levelnya nanti apa? Fakalamun, mulai basa-basi, boleh kenalan, mondok di mana, sudah makan, dijawab ini lagi makan, tapi kadang nggak diingatkan kapan minumnya. Makanan saja, tapi suruh minum. Kadang dia lagi sudah sholat, kadang dijawab ini lagi sholat, lagi sujud. Hati-hati.
khususan untuk saya sendiri hadirin. Nah, semua godaan terbesar kita adalah lawan jenis kita. Apalagi santri, hati-hati. Fasaramun, fakalamun, nggak taubat. Sudah, famau itu janjian ketemuan di mana? Ketika sudah famau itu dia nggak taubat, falikomu akan bertemu yang terakhir naudzubillah, fazinamu dia akan zina naudzubillah. Ini yang ketawa pengalaman kayaknya, yang diam sudah taubat semuanya. Jangan eman, nggak boleh itu, nggak boleh. Eman, sabar. Saya takut nanti kalau lulus biar gak ada yang mau sama saya, tenang. Kalau gagal pasti banyak yang mau. Tenang, kalau sudah dia ilmu agama, akhirat sudah dapatkan, dunia ikut semuanya. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalian tahu ini godaan. Kalau kalian terlena dengan godaan, naudzubillah akan terjerumus dan kita naudzubillah akan menyesal dunia akhirat, naudzubillah. Sudah Ibnu Sako ini ngeliat perempuan jatuh cinta, dikejar ke perempuan, depannya ditinggal lagi. Dikejar itu perempuan, ditanya, Mbak, siapa namanya? Kata perempuan ini, mau apa? Saya ngeliatmu tuh kok saya jatuh cinta. Kau mau jadi istri saya? Kata perempuan ini dilihat, kok pakai sarung, pakai peci pula, kok Islamnya? Iya saya Islam, maaf, saya agamanya Nasrani, kata perempuan ini. Loh saya gak ngurus, yang penting saya suka. Kau mau jadi istri saya, kau masuk Islam dulu. Kata perempuan ini, enggak, kalau kau mau jadi suami saya, bilang kepada orang tua saya. Temui orang tua saya. Ibnu Sako bertemu dengan orang tuanya. Kata orang tuanya, sampai kapanpun saya gak mau menikahkan anak saya dengan yang beda agama. Karena sudah cinta Ibnu Sako, cinta itu buta hati. Yang pahit jadi manis ya hati. Kata orang tuanya, kalau kau mau nikah dengan anak saya, sudah kau keluar dari Islam, baru saya mau nikahkan anak saya denganmu. Ibnu Sako mikir sebentar. Kata Ibnu Sako dalam hati, ya sudah, gak apa-apa saya murtad, mungkin 4 bulan 5 bulan saya murtad. Yang penting saya bisa menikahi anaknya. Setelah saya nikah saya debat orang tuanya supaya masuk Islam. Fata Nasr, murtad ke agama Nasrani, menikah belum seminggu menikah, Masya Allah dicabut nyawanya oleh Allah, mati Nasrani agamanya. Kenapa? Prasangka buruk kepada tuan gurunya, enggak punya akhlak kepada tuan gurunya. Sisa yang terakhir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berdakwah, mengajar, beliau ibadah istiqomah, naik derajat beliau naik hingga menjadi Sultanul Auliya. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam tabajuhnya, benar yang dikatakan orang soleh dahulu, orang wali itu mengatakan itu betul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menjadi Sultanul Auliya, beliau tahadduts bin ni'mah, merasa syukur atas nikmat yang Allah berikan berupa kewalian. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Saya, posisi saya di antara para wali zamanku seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Jadi Sultanul Auliya sampai sekarang ilmu beliau manfaat. Sampai sekarang thariqah beliau manfaat. Kenapa? Karena akhlak. Sama guru, gak meremehkan guru. Siapa kepada guru, gak suudzon kepada gurunya. Kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat pintar, yang memvonis langsung Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Orang pintar apa? Tapi lihat hadirin, Sayyidina Ali mengatakan, meskipun beliau luas ilmunya, melaut ilmunya, apa kata beliau? Ana abduman allamani harfan. Saya ridho, saya ikhlas
jadi budaknya siapapun yang mengajarkan satu huruf ilmu agama. Kita di pondok ini sudah berapa huruf ilmu, berapa kitab, berapa tahun. Yang mau berhasil akhlak kepada gurunya, yang mau berhasil jangan prasangka buruk kepada gurunya. Saya tutup dengan satu perkataan Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan, idza ra'aital murida mumtali'an bi ta'zimi syaikhi mujtami'an bi zahirihi wa batinihi wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi fala budda ayyarifa sirra syaikhi. Kata Imam Haddad, kalau kalian melihat santri sama gurunya cinta, sama gurunya ta'zim, akhlak gurunya dia berakhlak, apapun yang dilakukan oleh gurunya dia lakukan, patuh sama gurunya. Apa kata Imam Haddad? Ini santri, ini murid, berhak ilmunya manfaat dan berhak dia mewariskan sir daripada sir gurunya. Maka daripada itu, ilmu sudah kita dapatkan, guru sudah kita dapatkan, terakhir akhlak. Akhlaklah kepada mereka, hormati mereka, karena mereka adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Durhaka kepada mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada mereka, di situ terletak ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia akhirat, guru kita diberi panjang umur, sehat walafiat, kita mempunyai akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah yang hadir istiqomah dalam ibadah, semangat dalam belajar ilmu agama, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.